Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya nama Endanani Arini, SPD, tempat mengajar SMK Negeri 6 Bandung di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menyampaikan mata pelajaran instalasi penerangan listrik yang diajarkan di kelas 11 TITL 1234 di SMK Negeri 6 Bandung. Adapun materi ini adalah KD ketiga, yaitu rancangan anggaran biaya perencanaan instalasi penerangan. Di sini perencanaan instalasi penerangan terdiri dari 1. Ruang lingkup desain instalasi listrik, mendesain instalasi listrik penerangan bangunan sederhana, perhitungan pencahayaan iluminasi, dan merancang pengawatan instalasi penerangan. Selanjutnya, 1. Ruang lingkup desain instalasi listrik. A. Gambar situasi yang menunjukkan dengan jelas letak gedung atau bangunan tempat instalasi tersebut akan dipasang dan didesain hubungannya dengan sumber tenaga listrik. B. Gambar instalasi. C. Diagram garis tunggal. D. Gambar rinci. E. Perhitungan teknis. Dan F. Tabel bahan instalasi. G. Uraian teknis. Dan H. Perkiraan biaya. Mendesain instalasi listrik penerangan bangunan sederhana memiliki langkah-langkah dalam merancang instalasi pencahayaan. 1. Siapkan gambar denah dari bangunan atau pelataran dan catat beban yang akan ditempatkan dan besarnya beban tersebut. 2. Tentukan apakah tenaga listrik akan diminta dari perusahaan umum atau dibangkitkan sendiri. 3. Tentukan daya, jumlah, dan tempat panel pembagi. 4. Tentukan sistem proteksi terhadap sentuh langsung atau tidak langsung. 5. Adakah perhitungan susut voltase dan pengaturan voltase agar mesin dan perlengkapan listrik dapat berfungsi dengan baik. 6. Buat uraian perlengkapan yang diperlukan bagi instalasi listrik. Ketiga, perhitungan pencahayaan atau iluminasi. N sama dengan E kali A, flux lampu kali efisiensi kali D, di mana keterangan N adalah jumlah lampu, E intensitas cahaya, A luas bidang kerja dalam satuan meter persegi, flux cahaya lampu dalam satuan lumen, efisiensi pencahayaan ditentukan dari tabel efisiensi pencahayaan untuk lampu yang digunakan berdasarkan nilai dari RP faktor refleksi langit-langit, RW faktor refleksi dinding, dan NM faktor refleksi lantai. Yang keempat, merancang pengawatan instalasi penerangan. Penempatan titik lampu, stop kontak, dan saklar harus mempertimbangkan kemudahan dalam pelayanan. 2. Perancangan instalasi listrik untuk bangunan didasarkan atas pengetahuan beban listrik yang harus dipikul, berapa besarnya daya, bagaimana karakteristiknya, serta kapan beban listrik itu harus dioperasikan. Yang selanjutnya, penentuan bahan dan biaya instalasi penerangan satu fasa. 1. Perkiraan harga barang. 2. Perkiraan waktu. 3. Perkiraan upah kerja. 4. Rekapitulasi biaya instalasi penerangan. 1. Perkiraan harga barang. Buat rekapitulasi yang terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut. 1. Nomor urut komponen yang dibutuhkan. 2. Nama bahan. 3. Spesifikasi bahan berisi merek. 4. Satuan barang berisi unit, buah, dus, dan lain sebagainya. 5. Harga persatuan barang. 6. Jumlah berisi barang yang dibutuhkan. 7. Toleransi sebesar 10% untuk antisipasi barang yang dibeli rusak atau pecah. Cara menghitungnya adalah sama dengan 0,1 kali jumlah barang. 8. Total jumlah barang dan toleransi. 9. Total harga berisi harga satuan dikalikan dengan total barang yang harus dibeli. Perkiraan waktu. Dibuat urutan kerja yang disebut time schedule, dapat dibuat dalam satuan hari atau bulan sesuai dengan besar kecilnya suatu pekerjaan atau proyek. Tabel time schedule pekerjaan instalasi penerangan listrik terdiri dari 1. Nomor persiapan. Nomor 1. Kegiatannya persiapan. Nomor 2. Pemipaan. Nomor 3. Penarikan kabel. Nomor 4. Penyambungan. Nomor 5. Pemasangan komponen. Nomor 6. Pengukuran tahan isolasi. Nomor 7. Percobaan atau testing. Nomor 8. Penyerahan pekerjaan. 3. Perkiraan upah kerja. 1. Perhitungan kerja per jam atau per hari. Untuk pekerjaan instalasi penerangan skala kecil, pekerja terdiri atas tukang dan pembantu. Tukang dengan pemberian upah, pembantu tukang besarnya 70% dari upah tukang. 3. Jumlah pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang dikerjakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 4. Selain upah untuk pekerjaan yang dikelola secara profesional, biasanya terdapat biaya untuk menanggung pengobatan, pakaian kerja, cuti, dan sebagainya.
besarnya sekitar 40% sampai 100%. 5. Selain itu diperhitungkan keuntungan atas upah yang besarnya fleksibel sesuai dengan pasaran yang diperkirakan besarnya 10% sampai 20%. Yang keempat, rekapitulasi biaya instalasi penerangan. 1. Biaya tak terduga berisi biaya perjalanan, penginapan, dan lain-lain. Yang kedua, pajak PPN sebesar 2,5%. Rekapitulasi bahan dan biaya berisi daftar bahan dan perhitungan biaya yang diperlukan dalam pemasangan instalasi listrik. Langkah-langkah dalam menentukan biaya pemasangan instalasi penerangan adalah perkiraan harga bahan, perkiraan waktu, perkiraan upah kerja, dan rekapitulasi biaya instalasi penerangan. Terima kasih. Itulah barangkali langkah-langkah cara menentukan perhitungan pemasangan instalasi penerangan satu fasa, merupakan KD ketiga pada semester 1 kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik di SMK Negeri 6 Bandung berdasarkan kurikulum 13. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.